Ini dia daftar usulan PPDI pada peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, baru-baru ini Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia mengeluarkan daftar usulan yang mengenai peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Oke, saya tidak lupa selalu mendoakan kawan-kawan selalu ada dalam kondisi sehat, selalu dilancarkan aktivitasnya dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada surat yang sudah menyebar di media sosial yang dikeluarkan oleh Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia itu ada 6 poin ya, atau 6 pasal yang perlu diperjelas di usulan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Salah satunya ada di pasal 26. Nah, di pasal 26 ayat 2 ini huruf B mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Nah, di sini mohon dipertegas ya mengenai peraturan pemerintahnya, karena pasal ini belum korelasi dengan pasal 49 ayat 2 dan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Existing. Oke. Nah, di sini usulannya kepala desa mengusulkan pengangkatan pemberian kepada bupati atau wali kota. Nah, di poin keduanya ini, bupati atau wali kota menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atas usul dari kepala desa. Nah, yang lainnya kita lihat di sini, atau dalam peraturan pelaksanaannya lebih diperjelas agar tidak multitafsir dengan pasal lainnya yang tidak mengalami perubahan. Nah, jadi kita lihat di tujuannya di sini. Tujuannya dari usulan ini adalah untuk memperjelas status hukum perangkat desa dan dalam upaya mengantisipasi pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa. Nah, jadi perlu ini diperjelas ya seperti apa nantinya untuk peraturan pemerintahnya dalam regulasinya. Oke, selanjutnya ada di pasal 48. Nah, di sini berdasarkan ketentuan pasal, penjelasan bahwa perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Nah, di sini usulannya dari PPDI, staf perangkat desa yang diangkat sebelum Undang-Undang 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetap sebagai perangkat desa dan berhak untuk mengikuti promosi jabatan ke Kaur, Kasih, dan Kadus. Nah, jadi kita lihat di sini mungkin ada saja staf perangkat desa yang diangkat ini sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan saat ini masih menjabat sebagai staf perangkat desa. Mungkin saja ada di berbagai wilayah ya. Nah, di sini usulan ini disampaikan karena beberapa daerah perangkat desa yang diangkat sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tidak menduduki jabatan Kaur, Kasih, dan Kadus dianggap bukan perangkat desa lagi dan tidak bisa promosi ke jabatan. Nah, karena kalau di undang-undang ini untuk perangkat desa ini hanya ada 10 orang ya. Sekretaris desa kita lihat Kasih itu ada 3 ya, Kaur ada 3, dan kepala dusun ada 3. Jadi jumlahnya 10. Sedangkan staf perangkat desa ini tidak termasuk dalam perangkat desa. Oke, di pasal 50 huruf A ini kita lihat menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Nah, di sini usulannya ini lumayan banyak ya. Kita akan coba jelaskan satu-satu. Peraturan pemerintah harus mengatur secara jelas sistem dan tata cara pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dari APBN langsung ke rekening kas desa setiap bulan. Nah, jadi harus jelas ya sistemnya, dan ini harus langsung ke rekening desa setiap bulan karena kita lihat di berbagai wilayah ini masih terdapat pembayaran siltap itu yang nunggak ya, tidak hanya sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan itu. Kita lihat di poin B-nya ini, mengacu pada ketentuan pasal penjelasan, kami mengusulkan yang pertama itu ada tunjangan jabatan. Yang kedua itu tunjangan kinerja dihitung berdasarkan masa kerja perangkat desa. Nah, jadi dihitung dengan masa kerja ya perangkat desa mulai dari tahun berapa, ini harus dihitung ya tunjangannya. Jadi jangan sampai disamakan.
Oke, tunjangan hari raya paling sedikit 1 kali penghasilan tetap. Nah, jadi THR ini paling sedikit. Misalkan kalau gaji 2 juta berarti paling sedikit 2 juta. Kalau 3 juta ya bisa saja atau boleh-boleh saja. Ini hanya usulan saja ya. Nah, di poin keempat, tunjangan istri atau suami paling sedikit 10% dari penghasilan tetap. Jadi 10% ya dari siltap. Poin kelima ini, tunjangan anak paling sedikit 5% dari penghasilan tetap diberikan pada anak berumur setinggi-tingginya 21 tahun dan belum menikah bagi anak yang sekolah atau pelajar atau mahasiswa belum bekerja dan belum menikah. Tunjangan anak diberikan sampai dengan usia 25 tahun. Nah, jadi maksimalnya ya tadi. Nah, di poin keenamnya tunjangan pendidikan. Oke, selanjutnya di pasal 50A huruf B. Nah, kita lihat di sini usulannya. Perangkat desa berhak mendapatkan jaminan sosial bidang kesehatan yang diberikan meskipun perangkat desa sudah purna tugas. Nah, jadi walaupun sudah purna tugas tapi diusulkan mendapatkan jaminan sosial bidang kesehatan ya. Oke, di poin keduanya perangkat desa berhak mendapatkan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah, sini ada 4 ya, ada 4 poin. Oke, selanjutnya di pasal 50A huruf C. Nah, di sini banyak ya, ada 50 A ini pasal tambahannya kalau di revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Oke, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya. Jadi sesuai dengan kemampuan keuangan desa ya. Nah, di sini besaran tunjangan purna tugas bagi perangkat desa agar diperjelas dalam bentuk uang dan jumlahnya. Nah, ini kalau di Undang-Undang Nomor 3 ini kan belum jelas ya. Nah, di peraturan pemerintah ini harus diperjelas berapa nilainya atau nominalnya, jumlahnya, bentuk uang ini harus diperjelas ya. Ini usulannya. Nah, yang terakhir di pasal 53A ini juga pasal tambahan. Oke, di sana berbunyi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa maka perlu dilakukan penata laksanaan pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini mengacu pada ketentuan pasal tersebut, PPDI mengusulkan di sini kita lihat ada 4 ya, ada 4 poin. Yang pertama itu adalah NIPD secara nasional. Nah, jadi mungkin ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan tetapi belum secara nasional ya. Belum semuanya mendapatkan. Nah, ini harus diakomodir oleh pemerintah. Huruf B-nya ketentuan pakaian dinas seragam bagi perangkat desa. Oke, perangkat desa saat ini mengikuti ASN ya, perangkat pakaiannya atau seragam dinasnya akan tetapi bukan ASN, bukan PNS ataupun P3K, tetapi seragam dinasnya mengikuti ASN. Oke, itu harus diperjelas ya. Ketentuan jam kerja, karena kita ketahui perangkat desa ini belum ada ya ketentuan jam kerjanya bahkan sampai 24 jam. Nah, ini harus ditentukan ya jam kerjanya itu berapa nih oleh pemerintah. Di peraturan pemerintah ini harus dicantumkan ya. Ini usulan dari PPDI. Nah, peningkatan yang terakhir ini peningkatan kompetensi atau peningkatan SDM melalui pelatihan dan BIMTEK secara berkala dengan menggunakan sumber anggaran APBN. Kita lihat tadi sudah ada 6 pasal ya yang diusulkan memperjelas seperti apa nih isinya dari 6 pasal tersebut dari Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia. Jadi harus diperjelas nih seperti apa regulasinya nantinya. Tadi kita lihat dari penghasilan tetap ataupun tunjangan jaminan. Dan kita lihat juga tadi ada ketentuan dari purna tugas dan yang lainnya. Itu harus diperjelas seperti apa jam kerjanya juga. Sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya sobat ya dengan tekan tombol subscribe. Jangan lupa berikan like dan komentarnya sobat. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.